Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Pak Gunardi di sini akan membahas tema pertama, yakni meneladani Nabi Soleh alaihi salam. Kami beri judul materi kita hari ini, menjadi berilmu meneladani Nabi Soleh alaihi salam. Yuk kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, artinya, aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahi aku pemahaman. Ya, kita tambah doa yang kedua ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, berkaitan dengan kisah Nabi Soleh, ini ada satu sikap yang hendaknya menjadi teladan bagi kita, karena memang para nabi dihadirkan ke bumi untuk menjadi teladan bagi manusia. Maka kita, di antara yang diteladan dari Nabi Soleh adalah keberaniannya. Maka kita terapkan di dalam keberanian untuk bertanya, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Bertanya itu artinya meminta keterangan tentang suatu hal, atau meminta agar diberitahu tentang suatu hal yang kita belum tahu, yang kita belum memahami, ya, yang kita belum begitu jelas, ya, yang kita masih ada keraguan-keraguan, yang dengan bertanya itu kita menjadi paham, kita menjadi tahu, kita menjadi yakin. Karena tadi ragu akhirnya jadi yakin gitu. Nah, dan bertanya adalah bagian dari cara mendapatkan ilmu. Ada banyak hadis yang diriwayatkan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya dari pertanyaan para sahabat. Suatu ketika ada sahabat itu bertanya, mata sana ya Rasul, ya, tanyanya cukup berani, kapan terjadinya hari kiamat? Padahal sudah jelas bahwa hari kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari pertanyaan ini justru walaupun jawabannya tidak mengarah pada kapan terjadinya, walaupun Nabi menjawabnya kepada hal yang lain, tapi justru itu sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nabi tidak menjawab kapan terjadinya karena Nabi sendiri memang tidak tahu. Ya. Tetapi Nabi menjawab, apa bekalmu? Kok kamu menanyakan kapan terjadinya? Apa sudah siap? Barangkali mungkin seperti itu kalau dilengkapi ya. Kok nek kapan tekane kiamat gitu. Nah, justru dengan jawaban yang mungkin boleh jadi tidak sesuai dengan pertanyaan itu, maka kita justru tahu bahwa di antara bekal kita dimuliakan Allah di hari kiamat itu adalah ketika si penanya ini menjawab, aku memang tidak punya bekal apa-apa, tetapi aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Nabi dan para sahabatnya. Maka dengan jawaban itu Nabi
memungkasi kembali, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ini awalnya dari bertanya kapan hari kiamat, tapi jawabannya justru menunjukkan kepada kita bahwa di antara bekal menghadapi kiamat itu adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang soleh yang orang-orang itu kelak akan membersamai kita di hari kiamat, ya, akan bisa menjadi penolong kita orang-orang soleh itu. Ya, ini awalnya dari bertanya. Jadi walaupun mungkin jawabannya tidak pas dengan pertanyaan kita, tapi justru mendatangkan ilmu yang lain. Ya, ini manfaat bertanya. Jadi bertanya adalah bagian dari cara mendapatkan ilmu. Nah, yang berikutnya, bertanya juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mengetahui sesuatu, apalagi tentang ilmu agama ini, kita harus bertanya. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 43, nanti kamu cek di Quran kalian, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Nah, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad, jadi Allah berfirman kepada Nabi, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi sebelumnya sudah diutus nabi-nabi dengan wahyunya, termasuk Nabi Soleh. Nah, maka Allah memerintahkan, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah ini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Karena kita sudah tidak bertemu Nabi, maka kalau berkaitan dengan ilmu agama, ya kita bertanya pada guru-guru agama kita, guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ya. Nah, jangan malu untuk menanyakan tentang agama kita, karena itu bagian dari hal terpenting dalam kehidupan kita. Nah, karena bertanya merupakan bagian dari menuntut ilmu, maka kita juga harus memahami hadis-hadis. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, ketetapan Nabi Muhammad. Ada 3 hal, perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad. Itu namanya hadis, ya. Nah, Nabi bersabda atau berkata, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu, tidak saya tulis artinya, tapi saya bacakan saja. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam riwayat yang lain, ala kulli muslimin wal muslimatin, tapi begitu, ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mengapa? Ya, sebab Allah tidak ridho diibadahi dengan kebodohan. Ya. Kita datang kepada Allah, menyembah Allah, tidak mengerti apa-apa, karena bodoh itu Allah tidak ridho, ya. Karena kita diberi waktu untuk belajar. Nah, maka kita harus tahu mengapa kita harus belajar. Pak Gun bergeser biar kelihatan teksnya. Mengapa kita harus mencari ilmu? Atau kalau dibalik, manfaat apa kalau kita peroleh jika kita mendapat ilmu, kita mencari ilmu itu, ya. Ya, yang pertama, ini saya ada grafisnya, gambarnya, mengenal Allah, supaya kita bisa mengenal Allah. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita Allah. Ya, tapi apakah kita sudah tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa yang disenangi Allah, apa yang dibenci oleh Allah? Bagaimana supaya Allah itu melike kita, mengomentari kita dengan positif, gitu, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu. Supaya kita itu mendapat
like dari Allah, disukai Allah, dicintai Allah gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan di like begitu. Supaya mengenal Allah, dengan mengenal Allah, apa perintahnya, apa larangannya, apa yang di like-nya atau apa yang di dislike-nya sehingga kita tidak melakukannya, maka kita bisa beribadah dengan benar. Yang kedua, setelah mengenal, tahu apa perintah Allah, tahu apa larangan Allah, tahu apa yang disuka Allah, tahu apa yang dibenci Allah, maka kita bisa beribadah dengan benar. Yang ketiga, kalau sudah beribadah dengan benar ya, karena memiliki ilmu tadi, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Tidak saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di hadapan manusia. Itu orang yang berilmu itu pasti memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, misalkan orang yang pandai, yang pinter, yang ahli agama atau ahli apa, insinyur, ahli, pasti kalau di dalam pertemuan itu biasanya mesti ditempatkan di tempat yang depan, paling depan misalnya seperti itu ya. Itu dari sisi manusia ya. Walaupun kita tidak mencari pemuliaan, pujian ataupun kedudukan di mata manusia, kita mencari ridha Allah, tapi ya memang begitulah, itu termasuk cara Allah memuliakan para ahli ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Termasuk yang ketiga saya tulis, dimudahkan jalan ke surga, karena surga itu adalah bagian dari kemuliaan. Nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Dan yang keempat, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi mengapa kita harus mencari ilmu? Satu, gambarnya ini supaya mengenal Allah, maaf. Satu, supaya mengenal Allah. Dua, gambar orang sholat, artinya bisa beribadah dengan benar, wudune benar, sholatnya benar, zikirnya benar ya. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, bisa saja kita capek beribadah ternyata salah, tidak akan diterima. Yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah ya. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah ya. Yang keempat, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ambil contoh mungkin presiden kita yang ketiga, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie, itu menemukan teknologi crack ya, istilahnya seperti itu, dimana dengan teknologi itu pesawat yang terbang itu tidak mudah retak ya. Jadi di bagian sayapnya itu dilengkapi dengan bahannya atau apanya begitu ya, saya kurang memahami itu dilengkapi dengan teknologi yang menjadikan dia tidak mudah pecah atau tidak mudah retak, yang itu kan bermanfaat, bisa membantu keselamatan penerbangan ya. Yang hari ini kita sedang berduka karena ada kecelakaan pesawat ya. Apa yang ditemukan oleh Pak Habibie itu bermanfaat bagi dunia penerbangan. Atau ilmu-ilmu yang lain, tidak harus sesuatu yang besar. Karena bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik, bisa diajarkan ke teman-temannya, kalau nanti kalian sudah besar, anak-anak tetangga kalian ajari Al-Quran, kalian ajari cara sholat, cara beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu yang lain, tata cara mengoperasikan komputer, tata cara ya matematika dan sebagainya, kecakapan hidup. Artinya orang yang berilmu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini jadi 4 manfaat menuntut ilmu: mengenal Allah, bisa beribadah dengan baik, ditinggikan derajatnya, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini terkait nomor 3 tadi, bahwa Nabi memberitakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, menuju ke sekolah, menuju ke tempat belajarnya, menuju tempat ngajinya ya, Allah will easy for him the way to heaven. Aduh, belajar bahasa Inggris ini ya.
Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Hadis diriwayatkan oleh HR, itu hadis riwayat Muslim. Artinya yang meriwayatkan ini dari gurunya sampai pada sahabat sampai kepada Rasulullah itu adalah Imam Muslim namanya. Jadi kalau kita berangkat ke sekolah itu Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Tentu kita harus meniatkan belajar, sekolah, mengaji itu untuk mencari ridho Allah. Nah, ya memang kalau kok gampang sekali ya kelihatannya. Ya memang kalau kita lihat sekarang, kita berangkat ke sekolah itu 5-10 menit nyampe aja. Karena jarak sekolahnya sangat dekat. Tapi kalau orang-orang dahulu zaman di awal-awal Islam itu untuk bisa mendapatkan ilmu itu orang harus berjalan sangat jauh, bahkan melintasi negerinya, melintasi padang pasir yang tandus, harus punya perbekalan yang banyak, harus meninggalkan negerinya. Dari bayangkan misalkan orang dari Damaskus menuju ke Madinah, menuju ke Mekah. Dari Madinah ketika pusat ilmu berada di Irak, di Baghdad, orang harus pergi ke Baghdad, ke Irak. Kalau sekarang mungkin orang yang pengen mendalami agama ke Al-Azhar harus pergi ke Kairo. Nah, ada perjuangan-perjuangan ketika kita berangkat menuntut ilmu. Jangankan kok yang jauh, yang dekat pun, misalkan mau berangkat hujan kita tetap nekat karena berharap kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, berangkat tidak dikasih uang saku orang tua misalkan, itu kan boleh jadi sesuatu yang berat, tapi karena kita mengharap ridho Allah kita tetap berangkat. Nah, maka kalau kita melakukan seperti itu, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Bersebab kita selalu cinta dengan majelis ilmu, tempat-tempat ilmu, tempat belajar, ke sekolah, ke tempat ngaji. Nah, masa enggak pengen seperti itu ya. Yang berikutnya kita harus waspada juga, ini menjadi pendorong kita. Ada kata-kata dari Imam Al-Ghazali, celakalah sekali orang yang bodoh yang tidak belajar, tetapi lebih celaka orang 1000 kali orang pintar yang tidak mempraktekkan ilmunya. Maka apapun ilmu kita yang kita peroleh, walaupun itu sedikit, kita harus amalkan. Ya, ini slide-nya saya tutup yang ini aja supaya kita lebih termotivasi untuk belajar. Ya, ini dengan kita menuntut ilmu, pergi mencari ilmu kemanapun itu ya. Mungkin tidak ada yang tahu di antara kalian nanti ada yang kuliah ke luar negeri, ke Madinah, ke Mekah, ke Irak, ke Kairo, atau ke negeri-negeri lain, ke Amerika, ke Inggris ya, dan sebagainya. Tapi di sana tetaplah mencari karunia Allah, mencari ridha Allah. Dengan itu Allah akan memuliakan kita dengan menempatkannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua dimudahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.